Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Persepsi Indo. Pada kesempatan ini, saya akan membahas keutamaan dan manfaat membaca surah Al-Falaq. Sebagaimana surah-surah lainnya, kandungan dari ayat-ayat di dalam surah Al-Falaq sesungguhnya menyimpan kekuatan yang dahsyat yang kita tidak ketahui. Surah ini hanya terdiri dari 5 ayat pendek. Surah Al-Falaq merupakan salah satu surah dalam Al-Quran yang paling sering dibaca umat Islam, terutama dalam ibadah sholat. Berikut berbagai keutamaan dan manfaat surah Al-Falaq, salah satunya sebagai benteng dari sihir. Namun sebelumnya, dukung terus ya channel kami dengan cara di like, komen, dan subscribe, agar kami semangat membuat konten-konten berikut. Terima kasih. Salah satu manfaat membaca surah Al-Falaq adalah dapat menjadi benteng perlindungan dari gangguan setan dan jin. Surah ke-113 dalam Al-Quran ini juga memuat kandungan berupa doa-doa. Surah Al-Falaq yang berarti waktu subuh termasuk dalam golongan surah Makkiyah atau diturunkan di kota Mekkah. Adapun keutamaan surah Al-Falaq adalah sebagai berikut. 1. Surah yang diturunkan di malam hari dan tidak ada yang menyerupainya. Dari Uqbah bin Amir, ia bercerita bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidakkah kamu melihat ayat-ayat yang diturunkan malam ini? Tidak ada yang semisal dengannya, yakni Qul a'udzu birabbin nas dan Qul a'udzu birabbil falaq." Hadis riwayat Muslim, Ahmad, Tirmizi, dan An-Nasa'i. 2. Untuk meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita untuk selalu memohon perlindungan kepadanya, karena berbagai mara bahaya dapat datang kepada kita sewaktu-waktu. Dari Abi Abdillah bin Abis al-Juhani, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai Ibnu Abis, maukah engkau aku tunjukkan, maukah engkau aku kabarkan paling afdolnya sesuatu yang orang-orang bisa meminta perlindungan dengannya?" Ibnu Abis menjawab, "Mau, wahai Rasulullah." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas." 2 surah ini. 3. Surah ini hanya ada di dalam Al-Quran. Surah Al-Falaq ini tidak diturunkan dalam kitab Allah lainnya seperti Zabur, Taurat, dan Injil, hanya ada di dalam Al-Quran. Dari Uqbah bin Amir ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, surah-surah yang tidak diturunkan di dalam Taurat, Zabur, dan tidak pula di dalam Al-Quran yang mirip seperti surah-surah tersebut. Tidaklah malam menghampirimu kecuali engkau membaca surah-surah itu di dalamnya, yakni Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, dan Qul a'udzu birabbin nas. Hadis riwayat Ahmad. 4. Pelindung diri dari ilmu sihir. Dalam kitab Dalail An-Nubuwah karya Imam Baihaqi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mendapati sihir yang diletakkan di dekat sumur rumahnya, yang dimana pengirim sihir itu adalah seorang Yahudi bernama Lubaid bin al-Asyam. Sihir-sihir yang dituliskan di kertas itu kemudian dibakar oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sambil membacakan surah An-Nas dan surah Al-Falaq. Setidaknya ada 11 simpul sihir yang dibakar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggunakan bacaan firman Allah. 5. Mendapatkan keamanan dan kenyamanan saat tidur. Setelah membacakan doa tidur, ada baiknya diikuti dengan membaca surat-surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas sebanyak 3 kali. Lalu, usapkan ke bagian kepala, wajah, dan bagian depan tubuh. Hal ini sesuai dengan perilaku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setiap sebelum tidur. Aisyah radhiyallahu anhu berkata, setiap malam ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingin mulai tidur, Baginda merapatkan kedua tangannya, kemudian meniupkan ke arah kedua telapak itu
sambil membaca surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Kemudian menyapu semua anggota badan yang mungkin dijangkau, dimulai dari kepala, wajah, dan seluruh bagian tubuh lain, sebanyak 3 kali. Hadis riwayat Bukhari. 6. Digunakan untuk zikir pagi dan petang. Salah satu fungsi dari surat ini adalah dapat digunakan sebagai zikir pagi dan petang. Selain membaca al-maksurat dan setelah membaca surat Al-Ikhlas 3 kali, maka dianjurkan untuk membaca surat Al-Falaq ini sebanyak 3 kali. Hal ini berdasarkan hadis dari Abdullah bin Qubayb. Suatu ketika, kami keluar pada malam yang hujan turun sangat deras dan malam itu sangat gelap. Kami keluar mendatangi Rasulullah dan meminta beliau untuk sholat bersama kami. Ketika Abdullah bin Qubayb menemui Rasulullah, beliau menyuruh saya, "Bacalah." Namun saya tidak membaca apapun. Lalu beliau menyuruh lagi, "Bacalah." Tetap saya tidak membaca apa-apa. Sampai kepada perintah yang ketiga kalinya, saya lalu bertanya, "Apa yang harus saya baca ya Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Bacalah Qul huwallahu ahad dan Al-Mu'awwidzatain pada waktu pagi dan petang sebanyak 3 kali. Karena sesungguhnya, membaca itu telah mencukupkan untukmu segala sesuatu." 7. Menghindarkan penyakit pada anak. Keutamaan surat Al-Falaq selanjutnya adalah seperti yang dikatakan oleh Imam Musa Al-Kashim. Dirinya berkata, "Tidak ada seorang pun yang membacakan pada anak kecil setiap malam surat Al-Falaq dan An-Nas masing-masing 3 kali dan surat Al-Ikhlas 100 kali atau 50 kali. Kecuali Allah menyingkirkan setiap penyakit atau derita anak kecil, kehausan, penyakit lambung, dan darah sampai ia berusia remaja. Jika sesudah remaja ia membacanya sendiri, maka ia akan dijaga oleh Allah Azza wa Jalla sampai hari wafatnya. Tafsir Nur Sakalain 571-7. Wallahu alam bishawab. Demikian beberapa keutamaan surat Al-Falaq yang harus diketahui untuk menambah rasa keimanan dan meningkatkan ketakwaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. صدق الله العظيم.